Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Yopi dan teman-teman sekalian. Kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus investasi di startup Green Energy. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari Saya Pinpo Budiono. Saya Ivan Jaya. Saya Andrew Jong. dan saya David Krisana Gunawan. Nah, tujuan akhir dari studi kasus ini yaitu memberikan solusi investasi terbaik berdasarkan analisa melalui data dan juga pandangan analis. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan. Yang ketiga, mengembangkan solusi inovatif berbasis data. Oke, deskripsi kasusnya. Ada seorang analis investasi di perusahaan manajemen aset sedang mempertimbangkan untuk mendanai startup inovatif di bidang green energy bernama Green Future Corp. Startup ini berfokus pada pengembangan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien, seperti panel surya, generasi baru, dan baterai penyimpanan listrik. Oke, yang pertama ada soal 1. Sebuah perusahaan menerbitkan obligasi hijau atau green bond untuk pendanaan awal proyek. Perusahaan menawarkan obligasi hijau dengan kupon tetap. Data obligasinya ada nominal atau face value yaitu 10 miliar, kupon tahunan 8% atau dibayarkan setiap tahun dengan tenor waktu 5 tahun. Lalu harga pasar saat ini 97% dari nominal, yaitu 9,7 miliar untuk total nominal dari 10 miliar. Yield yang diinginkan yaitu 10%. Nah, tugasnya hitung harga wajar obligasi berdasarkan yield yang diharapkan. Juga analis apakah obligasi ini menarik untuk dibeli dengan dipertimbangkan premium atau diskon. Langkah perhitungan yang pertama, kita mencari harga wajarnya, yaitu dengan 1 minus 1 plus yield minus tenor kali kupon dibagi dengan yield plus nominal dibagi 1 plus yield pangkat tenor. Nah, ini kita masukin tadi yaitu yieldnya 10% dan dengan tenor minus pangkat minus 5 dikali dengan kupon 8% tadi yaitu 800 juta, lalu dibagi sama yieldnya 10% plus nominal 10 miliar dibagi 1 plus yieldnya 10%, tenornya 5 tahun. Lalu harga wajarnya kita mendapatkan 9.241.842.000, yaitu 92% dari nominal. Nah, kesimpulannya harga wajar yang kami dapat 9.241.842.000, sedangkan harga pasarnya 9.700.000. Karena harga pasar jauh lebih tinggi dibandingkan harga wajar obligasi, maka obligasi tersebut termasuk overvalue atau harga premium. Nah, asumsinya apabila harga pasar di bawah 92% dari harga nominal atau 9,2 miliar atau di bawah harga wajar obligasi tersebut dapat dikatakan cukup menarik untuk dibeli. Faktor X-nya suku bunga atau inflasi. Ketika terjadi inflasi melebihi ambang batas normal, pemerintah akan berusaha meningkatkan suku bunga untuk menekan inflasi. Dalam kesempatan ini, investor mengharapkan yield yang lebih tinggi dari obligasi untuk mengimbangi tingkat pengembalian yang dapat diperoleh dari instrumen lain, sehingga harga wajar akan diturunkan. Referensi kasus yaitu ketika suku bunga AS meningkat, maka obligasinya akan turun. Skenario pertama, harga pasar 9,7 miliar. Yield turun menjadi 7% akibat penurunan suku bunga. Dihitung dari 1 dikurangi 1 ditambah 7% pangkat min 5 dikalikan 800 juta per 7% ditambah 10M per 1 ditambah 7% pangkat 5. Sehingga harga wajarnya menjadi 10.419.743.59.000 atau premium pasar atau 104% dari normal. Karena harga wajar lebih dari harga pasar, maka obligasi menjadi lebih menarik untuk dibeli atau harga diskon. Ketika yield atau suku bunga pasar turun, arus kas masa depan obligasi menjadi lebih berharga karena mekanisme diskon.
Skenario kedua, yield naik menjadi 13% akibat peningkatan suku bunga. Itu dihitungnya dengan rumus 1 dikurangi 1 ditambah 13%, pangkat min 5 kali 800 juta per 13%, ditambah 10 miliar per 1 ditambah 13% pangkat 5. Sehingga harga wajarnya menjadi 8 miliar 241 384 369,23 rupiah atau 82% dari nominal. Karena harga wajar lebih rendah daripada harga pasar, maka obligasi kurang menarik bagi investor atau harga premium. Ketika yield naik, tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor menjadi lebih tinggi. Namun kupon obligasi atau pembayaran bunga tetap. Sehingga satu-satunya cara agar obligasi dapat memberikan return yang lebih tinggi adalah dengan harga wajar atau obligasi turun. Kesimpulan, jika suku bunga sedang mengalami penurunan, maka ekspektasi pasar akan turun sehingga harga wajar meningkat atau diskon. Jika suku bunga sedang mengalami kenaikan, maka ekspektasi pasar akan naik sehingga harga wajar turun atau kupon tetap atau yield naik. Jika harga wajar melebihi harga pasar, maka permintaan akan meningkat dan harga pasar ikut naik, diskon. Jika harga wajar kurang dari harga pasar, maka permintaan akan turun dan harga pasar ikut turun, premium. Solusinya, meyakinkan investor dengan cara menunjukkan kondisi ekonomi lebih stabil akibat nilai inflasi yang berhasil ditekan, sehingga kemungkinan akan dilakukan penurunan suku bunga yang mengakibatkan harga wajar akan naik dan nilai obligasi semakin meningkat. Lalu selanjutnya adalah soal nomor 2, di mana sebuah perusahaan menjual saham, mereka juga membuka peluang investasi ekuitas dengan model pertumbuhan supernormal selama 3 tahun pertama. Oke, ini adalah data sahamnya, di mana data dividennya yang terdapat tahun pertama yaitu sebesar 200 per saham, di tahun kedua 300 per saham, dan di tahun ketiga sebesar 400 per saham. Nah, pertumbuhan dividen setahun ketiga itu memiliki nilai growth sebesar 6% per tahun. Lalu harga pasar saat ini adalah 3.500 per sahamnya. Lalu return yang diinginkan oleh investor adalah sekitar 12% per tahun. Nah, tugasnya adalah menghitung harga wajar saham menggunakan model pertumbuhan supernormal dan pertumbuhan konstan setelah tahun ketiga. Lalu bandingkan apakah harga pasar itu undervalued atau overvalued. Nah, ini langkah perhitungan pertama, di mana kita akan mencari harga wajar di sini. Untuk mencari harga wajar, kita membutuhkan PV dari dividen pertama, dividen kedua, dividen ketiga, dan PV dari terminal value-nya. Untuk itu kita awalnya cari dulu dari dividen pertama hingga ketiga dengan rumus sebagai dividen per 1 ditambah K pangkat dari dividen keberapa dia, mau 1, 2, maupun 3. Dan setelah kita masukkan, dapatlah sebagai berikut. Lalu, kita sebenarnya membutuhkan D4 untuk mencari PV dari terminal value. Maka kita cari D4-nya dengan rumus 400, di mana yang diambil dari D3, dikali dengan 1 ditambah 0,6, hingga saya dapat 424 untuk dividen tahun keempat. Nah, lalu kita masuk kepada rumus TV, yaitu terminal value di akhir tahun ketiga, di mana rumusnya adalah D4 dibagi dengan K dikurangi dengan growth. K ini adalah tingkat yield yang diharapkan. Setelah didapat, hasilnya adalah 7.066, dan kita masuk ke dalam rumus PV, menjadi rumus seperti berikut, 7.066 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 3. Dapat hasilnya 5.029, dan kita dapat mendapatkan harga wajarnya sebesar 5.732,11. Nah, jadi kesimpulan yang didapat adalah harga wajar yang kita dapat dari sebelumnya kan adalah 5.700, sedangkan harga pasarnya adalah 3.500. Nah, karena harga pasar itu lebih rendah, maka harga wajar saham tersebut dianggap undervalued atau murah. Jadi karena dia lebih besar, dia itu murah. Nah, lalu kita masuk ke dalam faktor X, di mana harga wajar saham dalam model Gordon dipengaruhi oleh dividen atau D dan pertumbuhannya atau G. Jika suku bunga turun, maka yield akan lebih rendah sehingga harga wajarnya naik. Nah, intinya adalah jika laba naik, maka dividen akan naik. Dan jika dividen naik, maka harga wajarnya juga akan naik. Jika laba turun, dividennya turun sehingga harga wajarnya juga turun. Nah, ini adalah skenario pertamanya, di mana ini
diambil dari yang sebelumnya di mana labanya naik sehingga dividennya naik sehingga harga wajarnya juga naik. Bisa dilihat di sini dia dividennya naik 10 lembar tiap dividennya. Jadi 210, 320, 430 dari yang sebelumnya hanya 200, 300 dan 400. Yang dimana naik 10 lembar per dividennya. Sehingga growth-nya naik dari 6% menjadi 7%. Jadi di sini kita dapatkan setelah menghitung seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita mendapatkan harga wajar yang lebih tinggi sebesar 7.298 untuk harga wajarnya. Lalu dari skenario 2 di mana ini labanya menurun sehingga dividen perusahaannya menurun sehingga growth-nya ini juga turun dan juga harga wajarnya juga turun jadinya. Bisa dilihat kalau sebelumnya dia naik dari 200 ke 210, dan dia turun dari 200 ke 150. Jadi dia turun sebanyak ini, lalu dia naik sebentar, tapi dia tetap growth-nya turun menjadi 5% per tahun. Sehingga menggunakan rumus yang sebelumnya, kita mendapatkan harga wajarnya sebesar 3.140 yang dimana itu lebih rendah daripada harga pasar. Nah, lalu untuk kesimpulannya adalah, jika laba perusahaan mengalami peningkatan, maka dividen yang akan dibagikan juga akan semakin besar jumlahnya. Sehingga harga wajar saham pun juga naik, karena orang pasti berbondong-bondong kalau dividen perusahaan juga naik kan. Nah, lalu yang kedua adalah, jika laba perusahaan mengalami penurunan, maka dividen yang dibagikan akan semakin kecil jumlahnya. Hal ini diikuti dengan penurunan harga wajar, sesuai yang sebelumnya, di mana kalau labanya turun, berarti dividennya turun, maka orang yang berminat juga turun. Lalu solusi yang kita dari kelompok kami adalah yaitu meyakinkan investor dengan cara melihat prospek perusahaan yang mengalami peningkatan laba dari tahun ke tahun, di mana peningkatan laba yang konsisten akan meningkatkan harga wajar saham perusahaan, sehingga investor akan tertarik dengan harga saham tersebut. Intinya jadi, kalau laba kalian naik, dividen kalian naik, growth-nya naik, berarti harga wajar juga naik. Otomatis kalau laba naik sama dengan investornya juga naik. Kita masuk ke soal yang ketiga. Jadi sebuah perusahaan mengestimasi return. Jadi investor diminta untuk mengevaluasi apakah yield dan return ini sebanding dengan risiko dan juga inflasi yang terjadi di sektor energi terbarukan. Jadi data yield dan returnnya, pertama untuk return yang dihasilkan dari proyek ini adalah 15% per tahunnya. Kemudian diimbangi dengan tingkat inflasi 6% per tahun. Dan juga risiko proyek, yaitu risiko pasar energi terbarukan diperkirakan 4% lebih tinggi daripada risiko pasar umum. Nah, jadi tugas kita adalah menghitung return real setelah memperhitungkan inflasi. Kemudian setelah itu kita mengevaluasi apakah return real tersebut cukup untuk mengompensasi risiko-risiko tambahan sebesar 4%. Nah, jadi langkah pertama untuk perhitungannya adalah kita menghitung return realnya yang kita dapat dari 1 ditambah return dibagi dengan 1 ditambah inflasi, kemudian dikurangkan dengan 1. Nah, kemudian kita dapatkan di sini untuk angka-angkanya, kita dapatkan return realnya adalah 8,49%. Nah, untuk harapan investornya, kita dapatkan melalui return dikurangi dengan inflasi dan ditambahkan dengan risiko tambahan. Kita ketahui bahwa returnnya di sini adalah 15% untuk return nominalnya. Kemudian tingkat inflasinya adalah 6%, sehingga kita kurangkan 15% dengan 6%, kita dapatkan 9%. Kemudian ditambahkan dengan 4%. Kita dapatkan 13%. Ini adalah harapan dari investor. Maksudnya adalah bagaimana jika terjadi risiko ketika nominal tersebut telah dikurangi dengan inflasi dan terjadi risiko. Nah, apakah 8,49% ini dapat menutup risiko tersebut? Nah, karena return realnya ini lebih kecil daripada yang diharapkan oleh investor, proyek ini dinyatakan belum bisa memberikan kompensasi atas risiko tambahan, sehingga investasi ini dipandang kurang menarik oleh para investor. Nah, kemudian ada faktor X yang mempengaruhi bagaimana nantinya risiko ini akan berubah atau berkurang atau bertambah. Nah, kemudian yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan penurunan inflasi ini ada pengaruhnya juga pada pengembalian return di proyek ini. Kemudian juga ada kebijakan pemerintah terkait dengan mendukung proyek atau perusahaan yang mendukung penghijauan. Jadi peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 ini tentang percepatan pengembangan energi dan terbarukan untuk mendukung pencapaian target net zero emission pada tahun 2050 ini mendukung perusahaan-perusahaan yang mendukung green energy. Jadi skenario pertamanya kita melihat bahwa returnnya ini bertambah. Return bertambah ini juga bisa dipengaruhi oleh bagaimana proyek ini berjalan nantinya. Kemudian ada inflasinya tetap
Dan risikonya yang ditambahkan juga tetap, sehingga return yield-nya kita dapatkan 13,21%. Ini lebih tinggi daripada yang diharapkan investor. Jadi untuk skenario pertama ini cukup menarik bagi investor untuk masuk. Nah, kemudian skenario kedua. Skenario kedua ini returnnya tetap, namun inflasinya ditekan hingga 1% per tahun dan risikonya tetap. Sehingga jika diperhitungkan dengan rumus sebelumnya, kita dapatkan bahwa return real-nya adalah 13,86%. Dan ini dipandang cukup menarik oleh investor karena berhasil mengompensasi risiko tambahan setelah ditambahkan dengan dikurangi dengan inflasi dari nilai nominalnya. Kemudian ada skenario ketiga. Jadi returnnya tetap, namun inflasinya bertambah. Sehingga jika return real-nya ini hanya 7,48%, tidak akan bisa mengompensasi risiko tambahan dan juga inflasi yang sedang terjadi. Nah, jadi kita mendapat kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung green energy ini berperan penting dalam meningkatkan return perusahaan. Jika kebijakannya pro terhadap energi terbarukan, dapat menggait investor untuk berpindah ke perusahaan yang menerapkan green energy. Kemudian jika kebijakannya kontra terhadap energi terbarukan, dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi di perusahaan yang mendukung green energy. Dan kemudian jika penurunan inflasi terjadi, dapat berpotensi untuk meningkatkan return perusahaan. Kemudian jika kenaikan inflasi terjadi, dapat berdampak negatif yang menurunkan return perusahaan. Dapat kita lihat di sini, ini adalah jika inflasinya turun, maka returnnya bertambah. Di sini untuk jika inflasinya bertambah, returnnya berkurang. Kemudian jika pemerintah ini pro terhadap perusahaan yang mendukung green energy, returnnya akan semakin bertambah dan banyak investor yang masuk. Nah, jadi solusinya adalah memberikan penjelasan kepada investor terkait dengan pro energi terbarukan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan kemudian ekonomi yang semakin membaik dengan turunnya inflasi yang memungkinkan munculnya dorongan untuk mendukung prosesnya masuk investor baru. Nah, kita lihat di sini pada grafik bahwa inflasi terus ditekan. Nah, jadi itu adalah penjelasan kami terkait dengan studi kasus untuk green energy dari Green Future Corp. Sekian dari kami, terima kasih telah mendengarkan.